Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kurang kasih sayang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ungkapan kurang kasih sayang itu seringkali dilontarkan orang, tapi mungkin juga tidak sepenuhnya dimengerti apa yang diungkapkan. Sebenarnya bagaimana itu menurut Pak Paul? Pertama-tama ya kita perlu jelas dulu dengan apa itu makna kasih sayang ya. Dan ya mungkin kita bisa lihat juga dampaknya nanti pada pertumbuhan anak-anak. Kasih sayang adalah materi ya, yang membangun bayi menjadi seorang anak, dan dari seorang anak menjadi seorang dewasa. Saya mengidentikan kasih sayang seperti pasir dan semen yang kita gunakan untuk membangun rumah kita. Ya, kalau materi yang kita gunakan itu tuh buruk ya, maka rumah itu tuh tidak akan menjadi rumah yang kokoh. Jadi kasih sayang adalah materi, gizi, ya, kekuatan, energi yang anak-anak perlukan agar mereka bisa bertumbuh menjadi seorang manusia yang utuh. Nah, itu makna pertamanya. Yang kedua adalah kasih sayang merupakan penyambutan orang tua yang penuh sukacita kepada anak atas kehadirannya di dalam dunia ini, terutama dalam kehidupan orang tua. Dengan kata lain, benar-benar ya orang tua itu mengekspresikan ya sukacitanya terhadap si anak dan terhadap kehadirannya. Bahwa bukan saja si anak menjadi ya tambahan anggota keluarga, menjadi nama tambahan, bukan. Tapi benar-benar keunikannya, siapa dirinya, itu tuh ditepuki tangan ya, disambut sungguh-sungguh. Nah, ini juga adalah kasih sayang. Kasih sayang juga adalah penerimaan orang tua kepada anak ya. Artinya menerima anak tanpa syarat, ya, tidak kritis. Nah, itu juga kasih sayang ya. Anak-anak yang dikritik-kritiki, diwajibkan begini. Wah, susah melihat bahwa mereka itu tuh disayangi. Dan kasih sayang juga adalah upaya mengutamakan kepentingan anak demi kebaikannya. Jadi anak melihat jelas orang tua itu tuh berusaha mementingkan ya, mendahulukan kepentingan anak. Nah, itu juga kasih sayang. Contoh kecil misalnya si mama ingin makan, tapi anaknya kok mau lagi. Mamanya berkata, kamu makan, habisi. Papa sebetulnya ingin pergi dengan teman, tapi anak-anaknya kok kayaknya butuh dia di rumah. Papanya berkata, tidak pergilah dengan teman, saya di rumah saja dengan anak-anak. Anak-anak perlu beli apa, papanya malam-malam antar, ya, beli misalnya buku atau apa untuk pelajaran sekolahnya. Nah, itu tuh mengutamakan kepentingan anak, dan itulah tindakan yang diidentikan oleh si anak dengan kasih sayang. Dan yang terakhir yang bisa saya katakan tentang kasih sayang adalah perlakuan orang tua yang lemah lembut kepada anak. Ya, kalau orang tua kasar, waduh, suaranya kalau ngomong dengan anak keras, berteriak manggil anak, kalau nyuruh anak membentak. Meskipun si orang tua sampai lidahnya terjulur berkata, saya mengasihi kamu, susah diterima oleh anak sebagai kasih sayang. Karena kelemah lembutanlah yang lebih diidentikan dengan kasih sayang. Papo, saya mau tanya, yang pertama Papo tadi katakan kasih sayang tuh seperti materi atau gizi gitu ya, atau nutrisi gitu ya, kalau diibaratkan dengan pertumbuhan anak secara fisik begitu. Kalau nutrisi, apakah itu berarti tanda kutip pelengkap ya, bukan yang utama, jadi boleh ada boleh enggak gitu. Tapi kalau ada, jadi membuat anak memang lebih sehat. Tapi kalau nggak ada, tetap anak ini bisa hidup, bisa, cuma ya memang nggak sesehat yang lebih ideal yang kalau pakai nutrisi begitu, Pak Paul. Memang anak-anak tanpa kasih sayang bisa hidup, Ibu Wulan. Bisa berfungsi, mungkin bisa bekerja dan sebagainya. Namun anak-anak ini nih akan bertumbuh besar kropos. Sama seperti bangunan ya. Kalau pasirnya
batu-batunya itu tidak baik ya. Rumah itu akan keropos ya. Tiang-tiangnya tidak akan kuat menyangga rumah. Artinya anak-anak ini nih memang secara sosok fisik ya bertumbuh sesuai usianya. Namun muatan atau isi batiniahnya itu yang tidak sematang ya usianya. Berarti kalau misalkan dia mendapatkan tekanan, mudah ambruk. Ambruknya seperti apa? Menyalahkan diri. Saya memang orang gak berguna, memang saya orang yang gak diinginkan. Orang-orang suka bingung. Kenapa kok reaksinya se-ekstrim itu? Kan kami hanya memberitahukan, menegur. Dan tegurannya spesifik terhadap perbuatannya, bukannya semua hal tentang diri dia jelek. Kok dia langsung ya menjelekkan dirinya, menghina-hina dirinya. Nah, itu adalah salah satu ciri anak ini atau orang ini keropos. Kenapa keropos? Karena kekurangan kasih sayang. Jadi betul kata Bu Wulan, anak-anak ini bisa nggak bertumbuh? Bisa. Bisa nggak hidup? Bisa. Tapi tidak efektif, tidak optimal. Misalkan ditolak. Ditolak ya, misalnya dia mencintai seorang gadis, seorang pria. Kemudian gadis itu menolaknya. Waduh, bisa benar-benar efeknya itu tuh drastik sekali. Tidak mau kuliah, hanya mau di rumah saja dan sebagainya. Kenapa? Karena memang dalam dirinya sudah ada pemikiran, anggapan saya tidak berharga, saya itu orang yang ditolak. Jadi sekali lagi, tanpa gizi kasih sayang ini, anak-anak bertumbuh besar, keropos, tidak memiliki ketangguhan. Bapak, apakah benar bahwa anak di dalam bayi, dalam kandungan itu sudah bisa merasakan kasih sayang orang tuanya? Memang ini tidak bisa dibuktikan ya, karena kan kita tidak bisa bercakap-cakap dengan si anak dalam kandungan itu. Tapi secara logikanya saya kira sangat masuk akal kalau kita menyimpulkan seperti yang tadi Pak Gunawan katakan. Kenapa? Sebab anak itu tuh dalam kandungan menjadi bagian langsung dari si ibu. Jantungnya, apa yang dirasakan si ibu, dirasakan oleh si anak juga. Ibu berdegup kencang, si anak juga akan berdegup kencang, ya, jantungnya itu. Ketakutan si ibu akan dirasakan oleh si anak sebagai ketakutannya juga. Kenapa? Sebab anak itu adalah bagian, bukan sesuatu atau sosok yang terpisah, tapi bagian dari tubuh si ibu. Artinya apa? Kalau si ibu tidak menyayanginya, bersikap kasar dengan kandungannya, dia rasakan meskipun dia tidak bisa menyuarakannya. Jadi, memang penting sekali pada waktu anak-anak masih dalam kandungan, ibu ataupun bapak yang menyayangi, membelai perut si ibu, menyanyikan senandung buat si anak. Ya, hal seperti itu tuh menyejukkan jiwa si anak bahkan dalam kandungan. Dan dari kecil, dari dalam masa kandungan itu, dia sudah tahu ya bahwa dia itu tuh disayang oleh orang tuanya. Apalagi kalau pas bayi ini lahir, memang kehadirannya disambut dengan penuh sukacita gitu oleh orang tuanya. Kebetulan tanda kutip memang pas sejak anak ini lahir, usaha si suami atau papa bayi ini makin menanjak, makin meningkat. Jadi istilah kalau buat orang-orang Tionghoa itu dibawa hoki gitu. Ya pasti disambut dengan sukacita papa bayi ini gitu. Nah, itu sudah tentu ya sesuatu yang baik ya. Namun jangan sampai kita itu tuh ya dikuasai oleh pemikiran seperti ini ya. Banyak orang-orang yang memang mengaitkan kelahiran anak dengan keberuntungan. Iya. Kalau anak itu lahir terus keberuntungannya bertambah, wah anak ini membawa keberuntungan. Oh tidak, yang membawa keberuntungan adalah Tuhan. Yang memberikan berkat adalah Tuhan. Ya, dan anak ini sendiri adalah berkat Tuhan untuk kita. Maka sikap orang tua adalah menyambutnya. Nah, ini menunjukkan kasih sayang. Sukacita ya dengan kehadiran si anak. Apa yang akan dirasakan si anak? Dia merasa diinginkan. Sebaliknya, kalau orang tua nggak menyambut si anak, kadang-kadang malah mengutuki si anak. Kenapa sih kamu lahir? Gara-gara kamu lahir, maka usaha kita berantakan. Gara-gara kamu lahir, ayahmu meninggalkan mama, dan sebagainya. Nah, komentar-komentar seperti ini mengkomunikasikan penolakan atas kelahiran si anak. Dan apa dampaknya pada si anak? Dia tidak merasa diinginkan. Kehadirannya lebih merupakan beban daripada berkat.
Nah, ini akan berdampak panjang dalam kehidupan si anak. Bagaimana dengan anak yang diadopsikan kepada orang lain gitu Pak Pol? Maksud saya bagaimana sikap anak itu terhadap orang tua aslinya gitu. Sebagian anak-anak yang diadopsi kemudian tahu bahwa mereka diadopsi, memang pada awal mengetahui itu ya akan mengalami gejolak. Gejolak karena apa? Bagaimanapun mereka terkejut. Terkejut karena kok orang tua itu tuh tega ya memberikan saya kepada orang lain. Bukankah orang tua seharusnya mengasihi saya? Nah, mestinya memang ada gejolak seperti itu. Tapi kalau di rumah yang baru ini, dia diterima, disambut, disayangi, maka gejolak itu tidak sampai menimbulkan goncangan dalam hidup si anak. Namun kalau kebalikannya, di rumah yang baru ini, dia pun tidak merasa disayangi, maka ya dia tambah tergoncang. Itu sebabnya yang setahu saya hukum di Amerika Serikat mewajibkan anak yang diadopsi untuk diberitahukan ya statusnya. Dan biasanya diwajibkan orang tua itu tuh untuk memberikan informasi ini kepada anak adopsinya sebelum dia mengunjak usia remaja. Kenapa? Sebab kalau usia remaja baru diberitahu atau baru dia tahu, wah gejolaknya bisa lebih besar karena memang masa remaja masa pemberontakan. Jadi lebih dianjurkan pada masa yang lebih kecil, misalkan di bawah 10 tahun, anak itu diberitahukan bahwa memang Tuhan memberikan kamu kepada kami dengan cara yang lain, ya. Tapi kamu adalah anak kami tetap mengasihi kamu dan sebagainya. Pak Pol, berarti kayak kasus tadi misalnya adopsi itu ada kaitannya dengan konsep orang tua yang tadi Pak Pol jelaskan, makna kasih sayang adalah mengutamakan kepentingan anak demi kebaikannya. Mungkin waktu orang tua ini memberikan anak ini ke keluarga lain, mungkin dia berpikir kalau dia hidup dengan saya dia jauh lebih susah kehidupannya, misalnya miskin atau bagaimana begitu, atau berantakan relasi dengan suami dan sebagainya. Sedangkan di keluarga lain dia bisa lebih terjamin kehidupannya dan sebagainya. Itu kan orang tua ini berpikir demi kebaikan si anak begitu. Tapi konsep kebaikan ini kan bisa berbeda dari sudut pandang si anak. Anak bisa justru jadi sakit hati, kecewa dan sebagainya. Terus kasus-kasus lain misalnya demi kebaikan anak tentang sekolah dan sebagainya, itu seringkali juga kan sangat berbeda sekali Pak Pol. Betul. Dan itu memang seringkali yang membuat anak merasa terbuang. Meskipun orang tua memiliki alasannya, tapi tetap bagi si anak adalah saya dibuang, saya disingkirkan. Apalagi kalau si anak tahu bahwa dia mempunyai kakak dan adik. Dan dia akan bertanya, kenapa kok saya yang dipilih? Kenapa saya yang dipilih untuk diserahkan kepada keluarga lain? Nah, nggak bisa enggak. Dalam dirinya itu tuh terbesitlah satu perasaan, saya itu tuh tidak diinginkan. Makanya saya diserahkan kepada orang lain. Nah, dengan kata lain, si anak sudah langsung melabelkan dia tidak dikasihi, tidak disayang. Ya, nah ini bisa dibawa terus sampai dia besar. Dia menjadi orang yang bisa jadi ya, kalau tidak bisa menyelesaikan kebutuhan ini, dia menjadi orang yang senantiasa meminta-minta kasih sayang dari orang. Dan seakan-akan tidak pernah cukup dia dikasihi. Dia terus menuntut kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Iya, Pak Pol, ada ini, anak itu yang bereaksi kepada orang tuanya, meragukan bahwa orang tuanya itu adalah orang tua kandungnya gitu Pak Pol, karena mungkin sering dimarahi, sering apa, sehingga dia bertanya, loh sebenarnya saya ini anak kandung atau anak adopsian gitu loh Pak Pol. Sebenarnya ditanggapi gimana, padahal dia anak kandung sebenarnya. Salah satu adalah ini Pak Gunawan, anak-anak yang memang dituntut ya terus menerus oleh orang tuanya, seakan-akan apapun yang dilakukannya tidak pernah cukup baik. Jadi dengan kata lain, kasih sayang orang tua itu tuh terlalu bersyarat. Kalau tidak memenuhi standar tertentu dari orang tuanya, wah orang tuanya marah sekali. Waktu anak itu berhasil mencapai, orang tuanya biasa-biasa. Tapi kalau nggak mencapai standar, dimarahi. Anak-anak ini lama-lama ya, mengembangkan suatu anggapan bahwa saya ini hanya berguna dan disayangi orang tua kalau saya itu tuh berhasil memuaskan hati mereka. Dengan kata lain, akhirnya mereka mengaitkan bahwa kasih orang tua kepadanya itu tuh tidak penuh.
tidak tulus ya, tidak menerima dirinya apa adanya. Nah, dari pemikiran seperti inilah bisa muncul ya suatu ya anggapan lah ya bahwa mungkin saya ini bukan anak kandung. Kenapa? Ya karena kok kalau anak kandung diperlakukan seperti ini. Seharusnya kan orang tua tidak menuntut saya seperti ini. Jadi memang orang tua itu tuh perlu berhati-hati. Boleh tidak menuntut anak? Boleh. Boleh tidak mengkomunikasikan standar? Boleh. Namun kalau tidak mencapai standar, ya juga tidak apa-apa. Dan ya tentukan standar yang realistik ya. Soalnya saya tahu ada anak-anak yang dituntut ulangan dan rapotnya nggak boleh di bawah 9. Sungguh-sungguh nggak boleh di bawah 9. Nah, mending kalau anak itu memang mempunyai kesanggupan akademik yang seperti itu. Bayangkan kalau anak itu tidak mempunyai kesanggupan akademik yang tinggi. Betapa sengsaranya anak-anak ini. Dituntut harus 9. Tidak bisa tidak anak-anak ini langsung akhirnya menyimpulkan. Memang tidak dikasihi. Apa dampaknya setelah dia dewasa? Dia selalu harus sempurna. Dan dia selalu meragukan orang. Bahwa orang itu sungguh-sungguh mengasihi dan menerimanya. Dia sungguh-sungguh tidak percaya orang bisa tanpa pamrih mengasihinya. Dia tidak percaya itu tuh. Dia selalu akan mencurigai, pasti kamu ada yang kamu harapkan dari saya. Ada udang di balik batu dari tindakan kamu. Ada yang kamu minta dari saya. Saya harus berbuat ini dan berbuat itu. Barulah saya layak menerima kasih sayang darimu. Dan kalau tidak hati-hati, dia bawa juga sikap ini kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengasihi saya. Saya harus berbuat ini itu buat Tuhan. Baru Tuhan mengasihi saya. Dia akhirnya tidak mengenal konsep anugerah. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Bahkan banyak yang lebih parah dari itu ya Pak Pol. Kalau tadi penerimaan bersyaratnya kan berdasarkan prestasi atau hasil usaha dari si anak begitu. Ada banyak orang tua yang sebelum anak ini bisa berbuat apapun, jadi dari bayi aja, dari jenis kelaminnya waktu ketahuan, oh bukan laki-laki begitu, dari suku tertentu kan seperti itu. Itu maksudnya si anak belum sampai berusaha memperlihatkan prestasinya dan sebagainya, itu udah dibedakan sekali Pak Paul. Betul sekali Bu Wulan. Dari jenis kelamin. Dari warna kulit juga. Anak yang warnanya berlainan dengan anak yang lainnya ya, kakaknya atau adiknya. Itu bisa udah langsung ya menerima vonis dari orang tuanya bahwa kamu itu tuh anak kelas 2 dalam rumah tangga kami. Atau tinggi badan ya, besar kecilnya mata, mancung tidaknya hidung, pandai atau kurang cerdasnya si anak. Orang tua bahkan kadang-kadang ya menetapkan begitu banyak kriteria. Dan kalau anak tidak memenuhi syarat, seolah-olah udah jadi warga kelas 2 dalam rumah tangganya sendiri. Ada orang tua itu yang merasa khawatir Pak Paul mengekspresikan kasih sayangnya kepada anaknya atau anak-anak mereka. Kekhawatiran mereka adalah nanti anak-anak ini jadi tergantung pada kasih sayang. Itu kan sesuatu yang enak. Kan pasti anak ini menuntut yang lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, kekhawatiran orang tua adalah, nanti bagaimana kalau dia sudah bekerja? Bagaimana kalau menikah? Itu loh Pak. Tidak mesti orang tua mengurangi kasih sayang, barulah bisa membuat anak lebih mandiri. Bukan. Jadi konsepnya atau pengertian yang tepat adalah kasih sayang plus. Bukannya justru meminuskan kasih sayang. Kasih sayang plus apa? Plus disiplin misalkan. Anak yang dikasihi terus tanpa menerima disiplin dari orang tuanya. Wah, jadi anak manja. Jadi anak manja yang setelah keluar dari rumah tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bertanggung jawab, ya. Jadi harus ada disiplin. Yang lainnya lagi. Kasih sayang plus apa? Kasih sayang plus tanggung jawab. Orang tua perlu mulai memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai usianya. Misalkan hal kecil. Setelah mandi, handuk, jemur, misalkan begitu. Buka sepatu, jangan sembarangan taruh di ruang tamu. Taruh di rak sepatu. Habis makan, piring, bawa ke dapur, dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu tuh menumbuhkan rasa tanggung jawab pada si anak. Nah, kasih sayang tetap diberikan. Tidak dikurangi. Namun tanggung jawab diberikan ya, dan
anak-anak itu tuh akhirnya belajar ya, bertanggung jawab sehingga bisa keluar menjadi anak-anak yang utuh. Berikutnya lagi, kasih sayang plus apa? Kasih sayang plus konsekuensi ya. Kadang-kadang orang tua memberikan kasih sayang tapi lupa memberikan konsekuensi. Waktu anak berbuat hal-hal yang memang salah atau tidak diinginkan, silakan berikan konsekuensi. Sehingga anak tahu bahwa hidup itu tuh tidak selalu bisa mudah dan mudah lepas dari konsekuensi. Tidak. Ada hal-hal yang kita lakukan yang akan membuahkan sanksi. Nah, belajarlah anak-anak itu dengan cara seperti itu ya. Berikan sanksi. Sehingga meskipun dia dikasihi, dia tahu. Dia harus berhati-hati. Karena kalau dia berbuat hal yang salah, dia mengambil keputusan yang salah, ada sanksi yang harus dibayar. Dan kadang-kadang orang tua membiarkan sanksi itu terjadi sehingga anak-anak belajar. Papa tadi juga menjelaskan makna kasih sayang itu adalah sama seperti perlakuan yang baik, lemah lembut gitu ya kepada anak. Apakah itu juga harus dijelaskan secara verbal, Pak Paul? Saya pernah baca satu penelitian dilakukan di Oklahoma kepada anak-anak yang bermasalah begitu. Nah, waktu dikumpulin ditanyakan kapan terakhir kali orang tuamu menyatakan bahwa mereka mencintai kamu, mengasihi kamu. Hampir semua mengatakan lupa dan nggak pernah bahkan mereka katakan gitu. Lalu dibandingkan kepada anak-anak yang tanda kutip tidak bermasalah, cukup baik dan cukup berprestasi. Ditanyakan pertanyaan yang sama. Kebanyakan dari mereka mengatakan kemarin atau semalam atau tadi pagi, atau mereka katakan setiap malam ketika saya mau tidur, papa saya, mama saya mencium pipi kiri dan kanan dan mengatakan saya mengasihi kamu begitu. Berarti apakah itu mengungkapkan secara verbal juga penting ya, Pak Paul? Sangat-sangat penting, Bu Ulan. Sebab kasih sayang memang perlu dikomunikasikan, dilihat, dirasakan oleh si anak. Apalah artinya orang tua berkata saya mengasihi kamu, tapi kasihnya disimpan dalam hati, tak pernah dibagikan kepada si anak. Kan yang penting diterima, bukannya orang tua mengklaim diri mengasihi anak, bukan. Yang penting diterima apa tidak oleh si anak. Kalau tidak diterima, ya apalah gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Contoh yang lebih sederhana, Bu Ulan, bukankah anjing sendiri sewaktu melahirkan anak, untuk waktu-waktu mungkin sekitar 2 bulanan ya, itu si induk akan terus-menerus menjilati anak anjing itu tuh. Terus dijelati. Nggak ada yang anak anjing itu digigit-gigit sama orang tuanya. Selalu dijilati dengan lemah lembut. Kenapa bukan dicakar-cakar? Ya, tidak, karena cakaran kasar. Maka lidahlah yang digunakan oleh si anjing untuk memberikan kehangatan kepada anak-anak anjing itu. Nah, demikian pula lah kita sebagai orang tua ya, kalau mau mengkomunikasikan kasih sayang ya harus dengan kelembutan. Kekasaran hanyalah akan menanamkan bibit kebencian anak. Terhadap siapa? Dirinya dan juga orang lain. Belum lagi juga menyuburkan perilaku kasar itu sendiri. Artinya anak-anak yang dikasari-kasari, bukan saja dia membenci kita yang mengasarinya, orang tua ya. Lama-lama dia juga benci sama diri sendiri. Karena kebencian orang tua kepadanya itu membuat dia berpikir atau beranggapan, saya memang sejelek itu. Saya memang tidak layak dikasihi. Jadi dia menanamkan bibit kebencian terhadap dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mudah kasar lagi kepada anak-anak lain, dan bahkan nanti kalau sudah berkeluarga kepada pasangan dan anak-anaknya sendiri. Ya, kalau ada anak itu yang merasa orang tuanya kurang mengasihi dia sejak adiknya lahir, Pak Pol. Sehingga dia ya mencari-cari, berulah yang tadinya dia tidak lakukan itu. Dan lewat pendekatan ditanya, dia bilang, papa sudah tidak sayang lagi sama saya, mama tidak sayang lagi. Saya kira kuncinya di sini adalah memberikan perhatian dan mendahulukan kepentingan anak. Kenapa anak-anak yang adiknya lahir kok suka merasa begitu? Sebab memang anak ini melihat kepentingannya tak didahulukan. Yang didahulukan kepentingan adiknya. Begitu adiknya menangis, wah, mamanya langsung datang, kemudian menggendongnya. Tapi kalau dia manggil ma, harus panggil 5, 6, 7 kali baru mamanya datang. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat si anak, karena ketidakmengertiannya, beranggapan bahwa
Mama mendahulukan kepentingan adikku. Mama tidak mendahulukan kepentinganku. Nah, itu berarti mama tidak mengasihiku. Maka kalau ada anak kecil, ada anak bayi, orang tua perlu ya memberikan perhatian yang juga kuat ya kepada kakak-kakaknya. Bahwa kamu tetap penting bagi saya. Dan saya mau mendahulukan juga kepentingan kamu. Iya, Bapak, memang setiap orang tua tentu ingin memberikan kasih sayangnya. Cuman memang yang kita perlu belajar adalah bagaimana mengekspresikan kasih sayang ini kepada anak atau anak-anak kita itu, Bapak. Betul sekali, Ya. betul sekali. Dan apakah ada firman Tuhan, Pak Paul, yang ingin Pak Paul sampaikan untuk mendukung judul ini? Saya akan bacakan dari Yeremia 22 ayat 13. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Nah, saya mau terangkan ayat ini untuk rumah tangga kita. Orang tua perlu bersikap adil kepada anak-anak. Adil dalam pengertian apa? Berilah kepada anak-anak yang seharusnya mereka terima. Ya, sama seperti pekerja, mereka seharusnya menerima upah yang sesuai dengan jasa yang telah diberikannya. Maka anak-anak juga memang seharusnya menerima kasih sayang. Nah, sudah selayaknya lah orang tua memberikan itu. Itu adalah kewajibannya. Ini bukan pilihan, mau-mau, enggak, oh tidak. Kewajiban. Inilah keadilan yang harus anak-anak lihat dan alami. Barulah nanti anak-anak ini bisa bertumbuh dengan kokoh. Iya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan kali ini. Bu Belen, banyak terima kasih. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kurang kasih sayang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Kami juga menantikan kehadiran Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda akan meningkatkan mutu dari rekaman kami ini. Dan dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.